Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, hari ini kita akan teori ya. Setelah kemarin kita sudah praktek, jadi ada ngobrol-ngobrol santai yang tentunya bermanfaat untuk para trader dan besoknya kita praktek langsung ke market kayak gitu selang-seling ya. Hari ini teman-teman saya akan membahas tentang overtrading. Jadi orang yang overtrading maka hancur. Di sini saya iseng-iseng tanya ke AI ya. Ini pakai Gemini. Apakah semakin sering seorang trading semakin kaya? Jawabannya justru sebaliknya, tidak. Ini sepakat dengan apa pemikiran saya. Jadi semakin sering trading biasanya justru membuat trader semakin cepat rugi, bukan semakin kaya. Di sini teman-teman semuanya, jangan dikira semakin banyak entrymu itu semakin bikin uangmu banyak. Enggak. Kaya itu bukan dari banyaknya entry. Tapi apa? Kaya itu dari konsistensi. Nah, kaya itu dari apa ya namanya ya? Disiplin, teman-teman. Atau kaya itu dari tepatnya entry, lebih tepatnya ya. Nah, gini. Banyak itu belum tentu menghasilkan gitu loh. Tapi yang tepat itu yang bagus. Ibarat kata gini teman-teman, buat kalian yang suka overtrading, kalian itu lebih bagus entry berkualitas, tapi jarang gitu loh. Nah, daripada apa? Entry terus tapi banyak lossnya. Ini lebih bagus teman-teman, berkualitas tapi jarang entry tapi berkualitas, kebalik ya. Contohnya yang saya lakukan ini. Saya itu dari satu entry ke entry selanjutnya, itu kadang-kadang nunggu sekitar 2-3 hari, 4 hari, kadang seminggu. Baru entry lagi, karena saya nunggu momen yang berkualitas. Oke ya. Oke teman-teman, tapi sebelum itu kita simak dulu ya teman-teman untuk sponsor yang satu ini. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya ya. Dan di sini keunggulannya tuh banyak sekali. Yang pertama, dia itu banyak bonusnya, termasuk bonus deposit dan lain sebagainya. Dan juga eksekusi super cepat. Nih teman-teman yang mau scalpingan, cepat-cepatan entry nutupnya pakai XM. Ya, tanpa record, tanpa penolakan, tanpa reject-rejectan. Jadi sekali entry langsung masuk kayak gitu. Kemudian keunggulan yang lain, leverage-nya itu 1:1000 maksimal. Jadi bisa entry gede-gede ya, tanpa biaya tersembunyi. Jadi semuanya itu transparan dan penarikannya cepat teman-teman ya. Pilihan akun tradingnya banyak, bisa deposit pakai rupiah dan minimal depositnya juga kecil. Nah, informasi selengkapnya nanti kalian langsung kunjungi websitenya ya. Nanti linknya tak taruh di deskripsi. Kalau belum punya akun langsung daftar sekarang juga. Nih banyak bonusnya teman-teman. Jadi trading itu tentang kualitas ya, bukan kuantitas teman-teman. Teman-teman yang suka overtrading, yang suka trading terus ya, terus pokoknya seharian. Kadang-kadang dulu saya itu ya teman-teman, saya dulu itu dari pagi sarapan trading, siang masih mantau market, sore malam bahkan nyampe pagi lagi. Dan apa yang saya dapatkan teman-teman, nggak dapat apa-apa. Jadi overtrading yang saya lakukan dulu teman-teman ya, itu ya profit ya, terus rugi, profit gede, rugi. Lalu apa yang terjadi? Rugi. Karena nggak bisa berhenti overtrading, akhirnya ya margin call. Kayak gitu terus. Jadi berhentinya itu teman-teman justru pada saat margin call. Itu bener-bener saya masa lalu tahun 2016, 17 bahkan di 2018 itu masih ya. Seperti itu terus teman-teman. Sampai akhirnya saya kenal yang namanya mentor-mentor psikologi trading, di mana mengajarkan saya untuk bisa berhenti, jangan overtrading. Dan semenjak saat itulah berubah teman-teman. Berubahnya bukan langsung jadi kaya, bukan. Ya, berhenti overtrading ya. Yang saya rasakan adalah akun jadi lebih awet. Jadi teman-teman coba deh, buat teman-teman khususnya kalian yang sering kali overtrading ya, sering kali lupa waktu, sering kali habis-habisan, margin call lagi,
deposit lagi, berhentinya kalau pas margin call, berarti cocok dengan kisah saya di masa lalu. Coba deh, tradingnya dijarangin. Ya, berhenti overtrade, tradingnya dijarangin, mungkin sehari itu cuman 2, 3, 4 kali entry udah berhenti besok lagi. Maka efek yang akan kalian dapatkan yang pertama akun jadi awet. Yang kedua duit jadi hemat karena kalian nggak deposit mulu. Di sini belum bisa menghasilkan uang memang. Tapi ketika kalian lebih jarang trading, akun jadi lebih awet dan duit jadi lebih hemat. Kemudian teman-teman hidup jadi lebih tenang. Itu yang saya lakukan, saya rasakan dulu ya. Dan mulai berbenah dari teknik. Baru perlahan menghasilkan. Tahapan saya dulu seperti itu dan itu lama sekali. Gak bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Nah, jadi teman-teman semuanya, siapa yang saat ini seringkali margin call ataupun loss besar gara-gara kalian gak bisa berhenti, ya PR-nya cuman satu, berhenti. Di sini ya teman-teman ya. Apakah semakin sering trading semakin kaya? Enggak ya. Semakin sering trading biasanya justru membuat trader semakin cepat rugi, bukan semakin kaya. Di dunia trading ada paradoks yang terkenal. Semakin Anda aktif bertransaksi, semakin besar kemungkinan Anda kehilangan uang. Dan ini benar. Makanya ketika sehari itu teman-teman, sehari saya tuh entry sekali 2 kali, mau itu profit mau itu rugi saya berhenti besok lagi. Karena semakin saya semakin sering saya entry di hari yang sama, itu peluang ruginya semakin gede. Ini bukan karena masalah dikasih atau nggak dikasih bandar ya. Saya kadang kesel sama orang yang pemahamannya seperti itu. Karena kita memunculkan bias teman-teman kalau terlalu sering trading itu. Gini ya, sebagai contoh ya, kenapa kok memunculkan bias? Nih ya, pertama kita sudah benar entry kita, ini ya tak kecilin lagi time frame-nya. Nah, pertama entry kita sudah benar ya, kita sell di sini turun. Nah, karena kita pernah sell dan turun di hari ini kita take profit, maka otomatis pikiran kita akan buy. Ya kan? Oh ya, tadi saya sudah sell dan turun, sekarang ganti buy dong. Dan setelah di buy, kelihatannya signalnya buy, tapi ternyata turun lagi. Akhirnya kita memunculkan bias kognitif lagi yang mengatakan, oh buy dong, karena ini saya sudah buy dan turun, buy lagi dong, dan ternyata marketnya turun lagi. Akhirnya kita memunculkan bias kognitif lagi, ya di mana kita akan buy lagi. Teman-teman, itulah fakta kenapa sering trading yang belakang-belakang busuk. Karena kita itu mengartikan market itu sudah kebalikannya daripada entry yang pertama. Padahal market di hari itu bisa saja lanjut terus. Ini cuman sideways doang terus turun lagi. Kenapa entry kita yang pertama benar dan yang kedua ketiga salah di pair yang sama? Karena kita memunculkan bias. Jadi bukan karena nggak dikasih bandar itu bang. Bias pikiran kita saja teman-teman. Karena kita nggak trading pun market ini juga bakalan naik turun sesuai dengan banyaknya transaksi, nggak ada hubungannya dengan nipu-nipu posisi kita gitu. Kemudian gimana kalau scalping bang? Nah scalping pun juga kita harus punya batasannya. Nah jadi begini teman-teman. Ini khusus untuk yang scalper ya. Scalper kalian juga harus punya batasan. Jadi misalkan scalping batasannya itu ada berapa? Saya sendiri malas scalping karena capek dan ujung-ujungnya kepancing, nanti ujung-ujungnya over trading juga. Makanya saya berhenti scalping. Kalau ke teman-teman yang bisa berhenti nggak masalah. Berhenti berdasarkan waktu, karena waktu. Misalkan teman-teman scalping batasnya sehari 2 jam. Misalkan. Kemudian berhenti karena batas rugi atau profit. Ya, cuman ini batasnya scalping. Jangan scalping terlalu panjang teman-teman. Yang belakang itu nanti bias. Nih kan, nggak jadi naik kan? Karena memang di time frame gedenya, orang yang entry bolak-balik itu kan pakai time frame kecil pasti. Time frame gedenya tuh masih turun mas bro. Nih H1-nya ya. Oh.
Ini sudah bener profit tadi, di take profit, habis itu buy, ya bablas turun aja ini masih mau turun gitu. Itulah alasan kenapa entry yang kedua kesekian itu jadi busuk. Kita yang belakang itu seolah-olah mau ngelawan yang entry yang pertama tadi tanpa kita sadari. Gitu. Nah, scalping itu batasannya cuma 2 ya. Berhenti karena waktu. Jadi dapatnya berapapun kalau sudah 2 jam ya stop. Kalau kalian bisa berhenti kayak gitu hebat. Karena otomatis kalian nggak akan kepancing buat overtrade. Karena overtrade itu banyak pemicunya seorang scalper yang tidak profesional. Nah, scalper yang profesional dia akan berhenti karena waktu atau berhenti karena batas rugi ataupun profit. Kayak gitu. Misalkan hari ini saya scalping ya, batas ruginya $50. Oke. Saatnya tuh rugi $50, dia akan berhenti. Saat itu juga. Atau batas profit, saya juga akan berhenti ketika saya profit $100. Oke, saat itu juga saat profit $100 dia akan berhenti. Karena kalau enggak, dia melanggar aturan yang dibuat sendiri, bubar jalan. Karena trader itu adalah tentang menaati aturan mereka. Market ini nggak ada habisnya, teman-teman. Nah, yang bisa menghentikan kita hanya aturan kita sendiri. Oh kan? Turun kan? Tadi sell di sini udah benar gitu. Nah, giliran entry lagi, buy, kok malah turun lagi gitu. Ini adalah contoh bias, di mana entry yang kedua itu seolah-olah mau berdansa dengan market gitu ya. Habis sell ganti buy gitu. Tapi nggak bisa karena kita bias di situ, teman-teman. Oke ya, seperti itu teman-teman ya. Ini kalian boleh deh baca-baca kayak gini teman-teman. Tanya-tanya ke Gemini, ChatGPT, ataupun ke AI yang lain. Ini bisa kalian ngobrol-ngobrol ya, tanya banyak. Kayak gitu. Overtrading itu menghancurkan banyak trader ya. Salah satu pembunuh berdarah dingin paling umum bagi akun trading, baik untuk pemula maupun profesional. Jadi teman-teman semuanya, dampaknya itu biaya transaksi yang justru menguras modal, kemudian penurunan kualitas analisis, oke? Jadi memang terlalu sering entry yang belakang itu busuk, teman-teman. Kemudian lingkaran setan revenge ya, loss, balikin lagi duitnya, pengen profit, loss lagi, balikin lagi, kayak gitu terus. Pusing dalam keseharian dan kelelahan mental. Makanya kalau saya itu sekali analisa entry salah ya udah berhenti gitu. Oke ya teman-teman ya, sampai jumpa di video yang lainnya.